Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazib Aufa dengan NIM 2401050089. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yuridis surat berharga. Konsep yuridis surat berharga merujuk pada peraturan hukum yang melandasi eksistensi, penggunaan, dan pengalihan surat berharga sebagai alat bukti dan alat pembayaran atau jaminan. Berikut adalah penjelasan konsep yuridis surat berharga. Yang pertama, pengertian surat berharga. Surat berharga adalah suatu dokumen yang di dalamnya terkandung suatu hak, kebedaan, dan bersifat formil. Artinya hak tersebut hanya dapat ditagih atau dialihkan dengan menunjukkan surat itu sendiri. Yang kedua, dasar hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Dasar Dagang mengatur jenis-jenis surat berharga seperti wesel, cek, dan surat sanggup. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mengatur surat berharga dalam bentuk efek, saham, obligasi, dan lain-lain. Undang-undang lainnya tergantung jenis surat berharga, misalnya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, dan lain-lain. Yang ketiga, ciri-ciri yuridis surat berharga. Selanjutnya, mewakili hak tertentu, misalnya hak tagih atau kepemilikan. Selanjutnya, dapat dialihkan biasanya dengan cara endorsement atau penyerahan secara fisik. Selanjutnya, kewajiban yang melekat pada surat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pihak yang menandatangani. Selanjutnya, memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum, baik dalam perkara, perdata, maupun pidana. Misalnya penipuan melalui cek kosong. Yang keempat, jenis-jenis surat berharga. Secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat berharga atas pemegang, misalnya obligasi atas unjuk. Yang kedua, surat berharga atas nama, harus dialihkan dengan prosedur tertentu. Yang ketiga, surat berharga atas perintah, atau bisa dialihkan dengan endorsement seperti wesel dan cek. Yang kelima, fungsi hukum surat berharga sebagai alat pembayaran, contoh cek. Yang kedua, sebagai jaminan utang, contoh negotiable certificate of deposit. Yang ketiga, bukti kepemilikan, contohnya saham. Yang keempat, sebagai instrumen investasi dan perdagangan. Yang berikutnya, konsep yuridis bursa perniagaan merujuk pada kerangka hukum yang mengatur aktivitas jual beli komoditas atau instrumen komoditas atau instrumen keuangan di tempat khusus yang dikenal sebagai bursa. Bursa perniagaan secara umum bisa mencakup bursa efek, bursa komoditas, maupun bursa berjangka. Yang pertama, pengertian bursa perniagaan. Secara yuridis, bursa perniagaan adalah suatu lembaga yang menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli guna memperdagangkan barang, jasa, atau instrumen keuangan sesuai aturan hukum tertentu. Transaksi di dalamnya bersifat resmi dan diatur ketat oleh regulator. 2. Dasar hukum. Tergantung jenis bursanya, terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, atau untuk bursa efek seperti BEI. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, atau untuk bursa berjangka seperti Bursa Berjangka Jakarta. Selanjutnya, peraturan Bapeti atau perdagangan komoditas dan derivatif. Selanjutnya, peraturan OJK untuk pasar modal. Yang ketiga, ciri-ciri yuridis bursa perniagaan
terbagi 4. Yang pertama, lembaga resmi yang diatur undang-undang. Yang kedua, transaksi dilakukan oleh pihak yang telah terdaftar dan terregulasi, seperti perusahaan efek atau pialang berjangka. Yang ketiga, terdapat sistem pengawasan dan penjaminan atas transaksi atau clearing and settlement. Yang keempat, adanya transparansi, keterbukaan informasi, dan perlindungan hukum bagi investor atau pelaku pasar. Nomor 4, fungsi hukum bursa perniagaan. Yang pertama, mewujudkan pasar yang teratur dan efisien. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku pasar. Yang ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses transaksi. Yang keempat, mencegah praktek kecurangan, manipulasi pasar, dan insider trading. Yang kelima, contoh bursa perniagaan di Indonesia. Pertama, efek Indonesia atau disebut dengan B, tempat jual beli saham dan obligasi. Yang kedua, bursa berjangka Jakarta atau disebut dengan BBJ, tempat perdagangan kontrak berjangka komoditas. Yang selanjutnya, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau disebut dengan ICDX, memperdagangkan komoditas dan derivatif. Selanjutnya, konsep yuridis pasar modal merujuk pada seluruh aturan, hukum, norma, prinsip, dan lembaga yang mengatur kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek, serta kegiatan yang berkaitan dengan efek dan lembaga yang mendukungnya. Pasar modal menjadi wadah penting untuk menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat oleh entitas bisnis maupun pemerintah. Yang pertama, pengertian pasar modal secara yuridis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek di sini meliputi saham, obligasi, reksadana, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang pertama, peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengganti fungsi Bapepam LK. Selanjutnya, peraturan B dan peraturan dari lembaga pendukung pasar modal lainnya seperti KC dan KPEI. Yang ketiga, subjek hukum dalam pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten, pihak yang menawarkan efek kepada publik. Yang kedua, investor. Investor adalah pihak yang membeli atau menanamkan dana dalam bentuk efek. Yang ketiga, lembaga penunjang. Lembaga penunjang adalah bursa efek atau kustodian atau perusahaan atau sekuritas atau manajer investasi, notaris pasar modal, dan lain-lain. Selanjutnya, regulator. Regulator adalah OJK dan sebelumnya Bapepam. Yang keempat, ciri-ciri yuridis pasar modal. Yang pertama, tersentralisasi dan teregulasi. Adalah hanya pihak yang telah mendapat izin yang dapat beroperasi. Yang kedua, transparan adalah kewajiban keterbukaan informasi oleh emiten. Yang ketiga, legal
dan formal adalah transaksi dilakukan berdasarkan hukum tertulis. Yang keempat, diawasi oleh negara adalah melalui OJK dan lembaga terkait lainnya. Yang kelima, fungsi hukum pasar modal. Yang pertama, menyediakan mekanisme legal dalam mengumpulkan dana dari publik. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada investor. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Dan yang terakhir, mencegah praktik-praktik manipulatif dan insider trading. Mungkin ini saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.